Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Besaran Misteri. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja di akun Twitternya. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini, kisah lanjutan dari Mundu Jiwo part 5. Sebelum saya lanjut ke ceritanya, terlebih dahulu tekan tombol like dan subscribernya channel ini. Dan tekan pula tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor misteri mistis yang lainnya di channel Besaran Misteri. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya bersama saya, Yulia. Mundu Jiwo part 5. Entah apa yang terjadi di dalam. Mereka mendengar seperti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh Ibu Sri, dan benar saja, tidak berselang lama kemudian terdengar suara teriakan minta tolong dari dalam kamar tersebut. Ustadz itu meminta kepada Pak Terjo untuk membantunya mendobrak pintu. Dan saat pintu didobrak, mereka berdua melihat sesuatu yang kurang mengenakan untuk dipandang. Ibu Sri sedang membuka seluruh pakaiannya dan menggaruk tubuhnya dengan kuku-kuku tangannya hingga menyebabkan tubuhnya menjadi terluka. Astagfirullah, ucap Ustadz tersebut. Ibu! Teriak Pak Terjo sambil mendatangi Ibu Sri. Sang Ustadz menjadi serba salah. Di sisi lain, dirinya ingin menyelamatkan Ibu Sri. Namun, di sisi lain, aurat Ibu Sri terbuka dengan jelas. Untuk menyelesaikannya, Pak Terjo pun segera memakaikan lagi seluruh pakaian yang sudah dilepas oleh Ibu Sri. Untuk nantinya dapat dengan mudah si ustadz tersebut dalam mengeluarkan sosok yang sedang berpindah wadah ke dalam tubuh Ibu Sri. Malam itu, sang ustadz segera menenangkan keadaan. Dirinya seperti terbawa ke masa lalu saat berusaha menyelamatkan seseorang yang sama kasusnya seperti apa yang terjadi kepada Dini dan juga Ibu Sri. Setelah selesai, sang ustadz pamit untuk pulang. Ia meminta kepada Pak Terjo untuk mengelilingi rumahnya di setiap pagi, siang, dan menjelang maghrib. Jika ada bunga melati yang berserakan, segera diambil dan dibakar. 4 hari sebelum pesta pernikahan, Desa Tejokromo. Waktu kembali berputar dengan cepat. Mentari bersinar dengan terangnya di Desa Tejokromo. Suara ayam yang berkokok terus-menerus bersautan. Kini, Pak Sumardi dan Ibu Tumi kembali memiliki tugas terhadap pemecahan konflik lama yang telah terjadi di 2 desa yang berbeda, yaitu Desa Tejokromo dan juga Desa Wongso. Mereka berdua kembali berangkat ke Desa Wongso untuk menemui Mbah Dur. Tujuannya adalah
untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan praktek ilmu hitam yang dilakukan oleh keluarga dari Bagus sendiri. Tidak seperti hari-hari biasanya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi justru terus-menerus mengunjungi desa Wongso untuk membongkar lebih dalam terkait dengan sesuatu yang sudah lama belum juga terpecahkan. Perjalanan kali ini cukup memakan waktu yang lama. Selain dengan kendaraan yang seadanya, mereka berdua juga sudah berumur. Kini, keduanya sama-sama berjuang untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan misteri yang sudah lama terpendam di desanya. Tiba di desa Wongso, Ibu Sumi dan Pak Sumardi langsung bertolak ke rumah Mbah Sur. Keduanya memang sudah janjian terlebih dahulu untuk mengobrol lebih panjang akan cerita yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Dan saat dimana ketika mereka tiba di rumah Mbah Sur sudah berdiri di depan rumah sambil mengulurkan tangannya. "Ayo cepat masuk, kalian harus tahu ini." Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera masuk ke dalam rumah Mbah Sur. Sepertinya Mbah Sur memiliki cerita yang menarik, sampai-sampai dirinya begitu antusias untuk membagikan ceritanya kepada Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Semalam ada salah seorang warga yang mengalami kerasukan. Namun, sosok yang merasukinya selalu berpindah wadah. Ucap Mbah Sur mengawali pembicaraan. "Berpindah wadah? Maksudnya Mbah?" "Namanya Ibu Sri dan Dini. Aku baru tahu jika Dini adalah wanita yang nantinya akan dijodohkan oleh Bapak." Ibu Sumi dan Pak Sumardi masih belum paham dengan cerita Mbah Sur yang sedikit kurang jelas terhadap alur cerita yang dia ceritakan. Begini, beberapa hari ke depan, bulan pernikahan akan tiba. Tepat bulan itu tiba, Bagus akan menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Wongso yang bernama Dini. Namun, selama beberapa hari ini, orang tuanya selalu mendapat teror yang mengerikan. Dan salah satunya, ucap Mbah Sur sembari menunjukkan luka di lehernya. "Luka leher?" "Benar, leher Ibu Sri terluka karena dirinya menggorok lehernya sendiri dengan pisau dapur. Untung saja dia masih bisa diselamatkan." Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat menaikkan alis matanya sebagai tanda ngilu mendengar cerita seram itu. Mereka berdua tidak bisa membayangkan jika leher sendiri digorok menggunakan pisau dapur. Belum cukup sampai di situ. Malam tadi, Ibu Sri kerasukan sesuatu yang berasal dari tubuh Dini. Ternyata sosok itu berpindah wadah dari Dini ke tubuh Ibu Sri. Tambah lagi Mbah Sur. Lalu apa yang terjadi? Tanya Pak Sumardi. Ibu Sri menggaruk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya sampai terluka. Mula-mula dia membuka semua pakaiannya, sampai-sampai tidak ada satupun kain yang menempel di tubuhnya.
Lalu Ibu Sri menggaruk tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya sampai terluka. Mula-mula dia membuka semua pakaiannya sampai-sampai tidak ada satupun yang menempel di tubuhnya. Lalu dia menggaruk tubuh, kemaluan dan bagian payudara hingga tergores oleh kuku-kukunya. Tidak disangka, ternyata memang benar adanya. Ibu Sumi sudah memprediksi dari awal jika bagus mencari wanita di desa Wongsong. Benar seperti apa yang dikatakan oleh orang tua dari almarhumah Wati. Keluarga Bagus mungkin saja dalang dari perbuatan kejam ini. Mereka jelas-jelas telah melakukan dosa besar terhadap orang-orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadi dan dia jalankan bersama dengan orang-orangnya. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Ibu Sumi kepada Mbah Dur. Biasanya, perias pengantin itu akan mendatangi rumah dari calon pengantin. Kesabaran yang dilakukan oleh Pak Sumardi dan Ibu Sumi benar-benar membuahkan hasil. Bentar lagi, keduanya akan mengetahui terkait dengan misteri kematian para pengantin yang meninggal di setiap bulan pengantin tiba. Bagus, aku mengenali rupanya, ucap Ibu Sumi lirih. Mbah Dur berniat membantu Pak Sumardi dan Ibu Sumi untuk mengetahui perias pengantin dari setiap calon pengantin yang akan dinikahkan oleh Bagus. Karena itulah kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat langka. Di sisi lain, kesempatan ini hanya sekali datangnya. Sementara itu, di desa Tejokromo, Ki Ima kembali menghadap Bunda Melati. Dia sepertinya ingin memberitahu akan sebuah hal yang terkait dengan pekerjaannya saat ini. Bunda, akan ada banyak pengganggu dalam acara pernikahan tiba nanti. Aku tahu. Mungkinkah ritualnya dipercepat? Sabar sejenak. Kita ikuti semua keinginannya. Yang terpenting, kita harus tahu siapa yang benar-benar berkontribusi untuk menggagalkan rencana kita. Bulan pernikahan akan tiba 4 hari dari sekarang. Orang-orang berbondong-bondong untuk menikah. Akan tetapi, Bunda Melati dan juga Bi Imah telah menyusun rencana untuk melancarkan aksinya. Namun, dapatkah Pak Sumardi dan Ibu Sumi membongkar misteri ngunduh jiwa ini? Perintah dari Bunda Melati bersifat mutlak. Jika dia menginginkan penundaan terhadap ritual yang nantinya akan dilakukan, maka segala apapun yang diperintahkan harus dijalankan sesuai dengan keinginan dari Bunda Melati sendiri. Telah diketahui terkait dengan para pengganggu yang mencoba berkeinginan untuk membongkar rahasia yang sudah lama tertutupi dalam kabut kebohongan. Bunda Melati berkeinginan untuk menumpas satu persatu orang yang memang secara berkelanjutan ingin menjeburkan diri dalam permasalahannya. Tidak heran dengan umpan yang dilakukan oleh Bunda Melati terhadap dengan gangguan yang diarahkan kepada Ibu Sri telah memberikan kegaduhan
dalam ruang lingkup orang-orang yang telah menunggu momen tersebut. Mereka dengan belak-belakan telah bersedia untuk berhadapan dengan maut jika turut campur dengan satu dari banyaknya peristiwa naas yang nantinya akan diciptakan oleh Bunda Melati. Jangan beritahu ini kepada Bapak. Jika kita berhasil menumpas Sri, maka orang-orang yang nantinya turut campur dalam masalah ini akan terungkap dengan sendirinya. Ucap Bunda Melati. Itulah rencana awal dari Bunda Melati. Dia sengaja membuat kegaduhan secara bertahap untuk melihat siapa-siapa saja yang nantinya akan turut campur dalam rencananya. Baik Bunda, tapi izinkan saya bersama dengan Cici yang mengurusnya. Jika ritual tidak bisa dijalankan dengan cepat, kami berdua yang akan menumpaskan Sri dalam waktu 1 hari. Inta Biima, aku turuti keinginanmu, balas Bunda Melati. Biima pamit undur diri. Ia kemudian melewati sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang pria tua yang sudah berada di ambang kematian. Nasibmu malang sekali, Pak, gumam Biima. Biima menatap dengan penuh kasihan terhadap seorang pria tua yang dulunya adalah bos kayu terkenal di desa Tejokromo. Kini, dirinya tidak bisa melakukan apapun semenjak Bunda Melati mengambil jiwanya untuk kepentingan pribadinya. Setelah urusannya dengan Bunda Melati telah usai, Biima pun kembali pergi meninggalkan desa Tejokromo. Bersama dengan Cici, keduanya sudah terbiasa bersama-sama kemanapun akan pergi. Baik itu melakukan pekerjaan sebagai perias pengantin, mengunjungi Bunda Melati, atau memang ada tugas-tugas tertentu yang masih berkaitan dengan pekerjaannya saat ini. Akan tetapi, mereka berdua tidak pernah dikenal atau diketahui oleh siapapun warga di desa Tejokromo. Para warga bahkan menganggap mereka berdua adalah sebagai orang yang memang bekerja di rumah Bunda Melati. Sehingga para warga tidak pernah sekalipun menaruh kecurigaan terhadap Biima dan Cici. Sebenarnya, hal yang menutupi itu semua adalah karena upaya dari Bunda Melati sendiri. Bunda Melati tidak pernah memperkenalkan mereka berdua kepada para warga. Hanya saja ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang terhadap orang yang di balik layar terkait perias pengantin pribadi itu sendiri. Biasanya, saat pernikahan tiba, keduanya akan mengganti pekerjaannya atas suruhan dari Bunda Melati, teruntuk sebelum pesta pernikahan dimulai. Biasanya, Bunda Melati akan menyuruh Biima menjadi perias pengantin. Cara ini dilakukan oleh Bunda Melati untuk mengikat calon pengantin dengan apa yang memang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu menjadikan pengantin itu sebagai wadah dari demit manten. Sedangkan yang jarang orang ketahui adalah terkait dengan peran Cici yang sangat pasif ketika pernikahan itu dimulai. Pekerjaan Cici adalah melakukan hal penting
dari proses yang nantinya akan dilakukan, yaitu merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pekerjaannya masing-masing di waktu yang berbeda. Si imam melakukan keterikatan antara demit manten dengan calon pengantin. Sebelum pernikahan tiba, dengan tujuan menjadikan calon pengantin itu sebagai wadah dari demit manten. Sedangkan cici, dia adalah bagian eksekusi terpenting dengan merias pengantin tepat di hari pernikahan tiba. Dalam artian, ketika calon pengantin itu sudah dijadikan wadah oleh demit manten, maka tugas cici adalah merias calon pengantin di hari pernikahan agar demit manten bisa mengambil alih wadah yang baru, yaitu calon pengantin itu sendiri. Pernikahan inilah yang disebut dengan ngunduh jiwa. Istilah yang dimaksud bertujuan untuk mengambil jiwa dari wadah yang akan dijadikan sebagai demit manten selanjutnya. Saat mereka berdua keluar dari rumah Bunda Melati, mereka melihat banyak sekali bunga melati yang bertaburan di sisi rumah. 4 hari dari sekarang, apakah semuanya akan sesuai dengan rencana di 1 tahun yang lalu? Tanya Cici kepada Bi Imam. Bulan pengantin sebentar lagi tiba ya Rahayu. Sebentar lagi akan tergantikan, jawab Bi Imam. Mereka pun meninggalkan rumah Bunda Melati dengan senang hati. Entah siapa yang memiliki ide segila ini. Akan tetapi, semua akan sirna ketika waktu yang telah ditentukan akan tiba. Oke teman-teman, itulah kisah Ngunduh Jiwo part 5. Bagaimana kisah tentang Ngunduh Jiwo lanjutan dari part 5 ini menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga tombol subscriber-nya. Dan nantikan kisah horor misteri Ngunduh Jiwo untuk selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.